Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada video kali ini saya akan memberikan kunci jawaban pada tema 8, kelas 6 subtema 2, pembelajaran 3, halaman 71, 73, dan 75. Baik, langsung saja kita jawab di halaman 71. Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Singapura. Bersama dengan temanmu, lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Baik, di sini untuk menjawab dari pertanyaan di atas atau perintah di atas, kita sudah disediakan tabel yang perlu kita isi. Seperti ini. Nah, untuk jawaban di halaman 71 ini langsung saja kita jawab. Singapura. Kondisi geografis dari Singapura adalah ukuran Singapura panjang 41,8 km dan lebarnya 22,9 km. Kondisi sosial budaya, peraturan ketat, negara terbersih di dunia. Kemudian setelah kita analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Karena luas negara Singapura sempit, maka masalah sampah adalah masalah utama yang dihadapi oleh penghuni rumah susun yang padat. Jadi di rumah susun di negara Singapura itu isinya sangat padat. Nah, dari keadaan padat, banyaknya manusia, banyaknya warga yang tinggal di rumah susun itu, maka mengakibatkan banyaknya sampah yang didapat dari orang-orang yang tinggal di rumah susun itu. Lanjut kita baca. Setiap orang pasti menghasilkan sampah. Ya, benar. Berarti setiap orang tersebut menghasilkan sampah. Untuk itu, pemerintah dan rakyat Singapura paham betul bahwa sampah harus bisa diatasi. Pemerintah membuat aturan yang ketat mengenai masalah kebersihan dan rakyat Singapura berdisiplin menjalankan peraturan yang berkaitan dengan masalah kebersihan. Nah, jadi di sini karena masyarakat dan pemerintah itu paham akan adanya akibat dari sampah-sampah tersebut, maka pemerintah bersama rakyat melakukan pemecahan masalah terhadap sampah-sampah itu. Kemudian, pemerintah membuatkan aturan kepada warganya yang ketat mengenai kebersihan dan masalah sampah. Nah, dari peraturan yang telah dibuat, rakyat Singapura itu mampu mengikuti aturan dan sangat senang mengikuti aturan tersebut. Karena itu berefek kepada kehidupan mereka juga. Jadi rakyat Singapura itu mengenai kebersihan itu sangat disiplin sekali. Berikutnya, akhirnya rakyat Singapura tetap nyaman tinggal di rumah susun yang padat. Pemerintah Singapura mampu melakukan efisiensi lahan Singapura yang sempit. Dan negara Singapura mendapat predikat negara terbersih di dunia. Nah, karena lingkungan Singapura itu sangat bersih, mereka diberikan predikat oleh negara-negara atau oleh dunia dengan negara terbersih di dunia. Itu diakibatkan karena adanya kerjasama rakyat Singapura dengan pemerintah Singapura. Baik, untuk halaman 73, kita lihat dulu di halaman 73. Di halaman 73 ini kita diminta untuk membuat peta pikiran manfaat konservasi alam. Baik, langsung saja kita lihat peta pikiran tentang konservasi alam seperti ini. Kalian buat dulu seperti ini. Kotak-kotaknya dibuat persis seperti ini. Kemudian kalian tuliskan isi-isinya. Manfaat konservasi alam. Pertama, melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam. Nah, manfaat dari konservasi alam ini merupakan dapat melindungi apa yang ada di ekosistem tersebut. Kemudian melindungi spesies flora dan fauna. Flora itu adalah tumbuhan, kemudian fauna itu adalah hewan. Nah, dari adanya konservasi, flora dan fauna itu akan terlindungi. Kemudian menjaga kualitas lingkungan.
Nah, akibat dari konservasi alam ini, kualitas lingkungan alam yang dikonservasi itu akan menjadi baik, terjaga, dan terjamin. Kemudian, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana. Nah, banyak terjadi bahwa karena tidak adanya konservasi alam, misalkan di bukit-bukit, maka itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Selain pencemaran lingkungan juga terjadinya banjir, terjadinya bencana alam juga bisa. Berikutnya dapat menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan. Karena ada konservasi alam, flora dan fauna itu aman di alamnya masing-masing, tidak akan pernah mengganggu kehidupan manusia. Kemudian untuk menyelaraskan kehidupan manusia dengan lingkungan. Jadi kehidupan manusia dengan lingkungannya akan menjadi seimbang. Ular akan tetap di alamnya, manusia akan tetap di lingkungannya. Kalau alam ular diganggu, maka ular akan mengganggu kehidupan manusia yang ada di lingkungannya. Begitu juga tikus-tikus yang terganggu juga akan merembet ke rumah-rumah. Seperti saat ini banyak sekali tikus yang ada di rumah. Kemudian pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Nah, itu merupakan cara kita untuk memanfaatkan lingkungan secara bijaksana. Berikutnya kita akan jawab di halaman 75. Untuk halaman 75, tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Dengan turut melakukan program reuse, recycle, dan replace, kita harus mengikuti program tersebut. Kemudian dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan pemilahan sampah saat kita menghasilkan sampah. Nah, pemilihan sampah ini karena di kehidupan kita itu ada sampah yang mudah terurai dan ada sampah yang sulit terurai. Nah, dari sampah-sampah keduanya tersebut kita pisahkan mana sampah yang bisa terurai dan mana sampah yang sulit terurai. Itu kita pisahkan agar nanti tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian yang keempat, menggunakan sumber daya alam secukupnya. Itu adalah kewajiban kita bersama. Yang kelima, menjaga kebersihan saluran air. Nah, ini kenapa kita harus menjaga kebersihan saluran air agar tidak terjadinya banjir. Kemudian yang keenam, ikut dalam kegiatan kebersihan warga menjaga lingkungan dari limbah. Itu semua merupakan tanggung jawab kita bersama. Berikutnya kita akan jawab ayo renungkan. Baik untuk halaman 75 ini mengenai ayo renungkan, kita langsung jawab seperti ini. Apa yang akan kamu lakukan kepada orang tuamu untuk membalas jasa mereka? Jawabannya adalah yang saya lakukan adalah menghormati orang tua, tidak membentak, kemudian membanggakan dengan prestasi yang didapat, mematuhi perintahnya, belajar bersungguh-sungguh agar sukses. Berikutnya, kerjasama dengan orang tua. Tunjukkan tulisan atau kartu ucapan terima kasih yang kamu buat dan ceritakan kepada orang tuamu mengapa kamu membuat kartu tulisan tersebut. Nah, kartu yang kamu buat, kamu tunjukkan ke orang tuamu, kemudian ceritakan mengapa kamu membuat kartu tersebut. Oke, itu saja untuk kunci jawaban di pembelajaran kali ini.